Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hasin in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur kita panjatkan pada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur dan kesehatan. Semoga Allah jadikan sisa usia kita lebih berkah dan Allah jannahkan hati kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam mudah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita sekarang kajian tafsir Quran, bukan tafsir yang lain. Sekarang Quran surat kelanjutannya itu surat ini, ayat 7. Surat ke-38. Surat 38 ayat 7. Ayat 17. Surat 38 17 Tasbir ala ayat 10. Ayat 17. Kita baca 17 sampai ayat ke 25, tapi nanti dibahas sesuai dengan waktu ya. Nanti untuk pertemuan tafsir selanjutnya dilanjutkan dari ayat yang telah dibahas. Jadi kalau sekarang ayat 17 bacanya sampai ayat 25, tapi pembahasannya sampai ayat 23, nanti bulan depan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dhal aidi innahu awwab. Isbir ala ma yaquluna Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq. والطير محشورة كل له أبواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففرغ منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل معهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راضيا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. Bapak yang menggunakan dan ibu-ibu menggunakan barusan 17 sampai 25. Ini lanjutan dari yang sebelumnya, di mana Allah katakan yang sebelumnya itu pokoknya Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab, qabla yaumil hisab.
Qalu, dan orang-orang kafir berkata, Rabbana ajilna qittana qabla yawmil hisab, segerakanlah datangkan azab kepada kami sebelum datangnya hari hisab. Ini ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang kafir sebagai bentuk bentuk tantangan kalau memang apa yang didakwahkan oleh Rasul itu benar. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira, itu kan. Jadi Allah itu mengutus Rasul itu basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan untuk memberikan peringatan. Semua Rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad tugasnya dua itu. Kan kalau Rasul yang pertama itu Nuh ya, kalau Nabi yang pertama Adam. Jadi Nabi yang pertama Adam, tapi Rasul yang pertama itu Nuh, bukan Adam. Kan bedanya Nabi itu tidak memiliki umat. Jadi ketika wahyu itu datang, itu hanya untuk dirinya, setidaknya untuk keluarganya. Itu Nabi. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang belum ada umat, atau yang kedua, belum ada penyimpangan dari aspek tauhid. Kalau manusia sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya, putranya siapa itu? Qabil yang membunuh Habil. Itu kan pembunuhan yang pertama terjadi di sejarah hidup manusia. Sehingga Ibnu Qayyim kalau tidak salah mengatakan pembunuhan yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka Qabil dapat dosanya karena Qabilah yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Ini yang disebut sebagai dosa jariah, memberikan contoh. Kan seperti kalau kita kasih contoh kebaikan kepada orang lain, terus orang lain mencontoh kepada kita kan dapat dua pahala ya. Pahala yang kita kerjakan, yang kedua adalah pahala karena orang lain memberikan contoh kepada kita. Ini yang hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dulu Rasul itu habis sholat, kemudian berdiri ke hadapan para sahabat, kemudian bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini mau sedekah? Semuanya diam. Tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan sedekah. Setelah Abu Bakar sedekah, baru yang lain ikutin. Muncul hadis yang tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh kebaikan yang kemudian diikuti oleh orang lain, dia dapat pahala dari yang dia kerjakan. Wa ajru man amila biha, dan dia dapat pahala dari orang yang mencontoh kepada dia. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau atau misalnya gini, ada orang lewat depan rumah nanya kepada kita di mana masjid. Ketika itu kita baru selesai sholat, dikasih tunjuk masjid paling itu, dia datang ke masjid, kita dapat pahala. Pertama pahala sholat yang bagi kita lakukan, yang kedua adalah pahala ngasih tunjuk kepada orang jalan kebaikan, itu dapat pahala. Tapi kalau misalnya ada orang nggak ke masjid, ke sholat, nanya di mana masjid, rumah ini itu dapat pahala. Nah, dia tidak sholat. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah sholat. Ini boleh jadi pahalanya bilang. Nah, itu kebaikan ya. Tapi keburukan juga sama. Ketika orang memberikan jalan kepada keburukan atau memberikan contoh kepada orang yang keburukan, maka dia dapat dosa. Berarti kalau misalnya kita habis melakukan dosa, kemudian ada yang nanya kepada kita tentang dosa tersebut, kemudian dia terinspirasi, kita dapat dosa dari yang kita lakukan, kita pun dapat dosa karena memberikan jalan kepada dia. Ini pun hadisnya ada. Kullu ummatin mu'afadin wal mujahidin. Ini hadis yang saya sampaikan.
kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap umatku itu akan diampuni kecuali al-mujahirun. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man hum al-mujahirun? Siapakah al-mujahirun itu? Kemudian Rasul mengatakan, al-mujahirun itu adalah orang yang ketika malam hari berbuat dosa, kemudian besoknya dia cerita kepada kawannya atas dosa yang dia lakukan ketika malam hari. Jadi dosanya sudah diampuni terus. Bukan susah, artinya berpeluang dosanya itu belum. Saya misalnya tadi malam berbuat dosa, kemudian hari ini pagi atau mungkin setelah dosa berbuat dosa saya menyesal atau tahajud gitu, tahajud membaca Quran, sedekah macam-macam. Tapi besok harinya saya cerita ke teman, yang tadi malam saya bikin dosa ini, teman terinspirasi, bukanlah. Akhirnya dia ikutin apa yang saya sampaikan ini. Boleh jadi dosa yang sudah saya lakukan kemudian saya taubat itu Allah ampuni. Tapi karena saya cerita dan orang lain jadi ngikutin, dia bikin dosa juga. Saya tidak bisa lepas dari dosa itu. Coba kecipratan dosa. Apalagi kalau misalnya dia cerita ke temannya. Saya pertama kali ngasih contoh, kemudian banyak yang ngikutin. Itu saya semua lepas dari dosa. Itu yang disebut sebagai dosa jariah. Makanya kenapa ini menjadi landasan kita tuh kalau berbuat dosa sembunyikan, jangan cerita kepada siapapun. Allah sudah menutup aib kita, maka kita jangan meminta aib kita. Khawatir ada yang mengikuti, khawatir ada yang memberikan contoh. Bahkan sampai taraf dalam pidana Islam dan sampai taraf dosa yang ada hukumannya pun qisas atau apa, kalau belum ketahuan lebih baik diam. Kan kata Allah dalam Al-Quran kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina, laki yang berzina, maka cambuklah 100 kali. Perintah cambuklah itu kepada siapa? Penguasa. Artinya kalau penguasa tahu ada rakyatnya yang berzina dan memang terbukti betul berzina, maka cambuklah. Perintahnya kepada penguasa, bukan kepada pelaku. Sehingga kalau pelaku berbuat dosa zina dan tidak ada yang tahu, apalagi penguasa belum tahu, bukan berarti taubatnya harus terus terang dari kemudian dicambuk, bukan. Justru malah lebih baik dia taubat kepada Allah. Ini artinya menunjukkan Allah itu menghargai orang yang berusaha untuk menutupi aibnya, maka jangan dibohongan. Yang khawatir itu adalah kalau sekiranya ada yang mengikuti. Nah ini tentang siapa Qabil dan Habil. Artinya Qabilah yang pertama kali melakukan pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi meskipun demikian ada jadi nabi, tapi bukan rasul karena beliau tidak berdoa. Nah ini sebatas nabi. Kemudian setelah ada Idris juga belum punya umat, karenanya beliau itu bukan rasul. Beliau itu adalah nabi, suku orangnya masih sedikit. Nah setelah Nabi Idris baru muncul yang namanya Nabi Idris Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, bukan kepada Nabi Adam, tapi kepada Nabi Nuh. Ini yang jadikan landasan oleh para ulama bahwasanya Nabi Nuh itu adalah rasul pertama, bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh. Karena pertama beliau populasi orang sudah mulai banyak ketika itu, sehingga Nabi Nuh umatnya banyak. Yang kedua, kesyirikan yang pertama kali itu muncul adalah ketika zaman Nabi Nuh atau mungkin beberapa masa sebelum Nabi Nuh, sehingga dengannya Allah utus Nabi Nuh sebagai rasul tugasnya apa? Memberikan peringatan. Yang kedua adalah memberikan kabar gembira, basyiran menanggil. Basyirannya apa? Ya wahyu risalah, berarti aturan hidup, dan semua nabi itu mengajarkan Islam. Nadhirannya apa?
kali melakukan kesyirikan itu adalah masyarakat yang membuat foto atau patung orang yang soleh ketika sudah meninggal, karena orang soleh ketika hidupnya sangat karismatik, sangat dihormati, saking solehnya, kemudian meninggal. Nah, ketika sudah meninggal, ini masyarakatnya itu bikin patung, bikin foto. Nah, kemudian disebar. Nah, inilah awal mula muncul sebab menurut tentang larangan membuat foto. Tapi kemudian larangan membuat foto itu dinasah, dihapus karena kesyirikan melalui media foto kemudian disebar itu sudah mulai tidak ada. Dulu kan soalnya keras ya, tidak boleh ada foto, tidak boleh ada ini. Tapi kemudian ada istilah baru, kalau kenapa? Karena kesyirikan sudah tidak ada menggunakan media seperti itu. Itu mengenai Nabi Nuh, dan dakwahnya adalah 950 tahun. Dakwahnya Nabi Nuh kan 900 itu baru dakwahnya, berarti usianya sempatnya. Pendakwah mungkin mau usianya sampai 1000 tahun. Pas kalau ini dia kemana gitu. Nah, mesti bola cerita saya itu 1000 tahun lagi. Usia manusia semakin kesini semakin pendek, semakin pendek. Jadi ada hadis Nabi yang menjelaskan usia kaum itu tidak akan jauh daripada usia nabinya. Jadi kalau Nabi Nuh usianya katakanlah 1000 tahun, berarti umatnya sekitar 800, 900, 1000. Semakin kesini usia Nabi itu semakin pendek. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Berarti usia umat itu tidak akan jauh begitu. Sehingga muncullah hadis Nabi, akmal umatin wa baina sittina ini. Usia umat itu antara 60 sampai 70. Kebanyakan usia wafat itu rentang waktu itu 60 sampai 70 tahun. Jadi bapak ibu yang sekarang sudah kepala 5 ya sudah kepala 6, hati-hati ya. Tiba-tiba yang ngetok pantok gitu, berdenawan silaturahim, atau malaikat maut itu datang tiba-tiba. Kematian datangnya tidak tiba-tiba, tidak pernah pamit. Dan terbukti, hadis tadi itu terbukti. Yang dua hadis ya, usia umat itu tidak akan jauh dari nabinya. Yang kedua adalah usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu kan terbukti ya, terbukti dari orang terdekat Rasul. Abu Bakar wafat 63 tahun kurang lebih. Itu kan sahabat Nabi terdekat ya. Itu 63 atau 64 tahun. Umar bin Khattab juga segitu. Kemudian Utsman yang panjang 80-an, 89. Karena memang redaksi hadisnya itu usia umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sedikit yang usianya lebih daripada 70 ada. Tapi sedikit diantaranya adalah Pak Haji Kusoi. Jadi saya kan ada 80 ya. Itu ada tapi enggak banyak. Nah, lebih 60 dan itu 63. Jadi dari 4 sahabat Nabi yang terdekat ini cuma 1 yang di atas. Tapi insya Allah kalau di sini semuanya panjang dan berkah. Ya untuk 1000 tahun, 200 tahun. Yang pentinglah sehat dan berkah dan panjang umurnya. Nah itu jadi Nabi Nuh dakwah. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi selanjutnya misinya 2 sama Basyirah wa Nadhirah. Tapi kalau dihitung antara hampir setiap Nabi kalau dihitung antara yang mengikuti Nabi dengan yang tidak, pasti akan lebih banyak yang menentang. Itu dari semua Nabi yang berdakwah, antara yang mengikuti dengan yang menentang pasti lebih banyak yang menentang.
Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang mengikuti ajaran itu cuma 80 orang. Baik Islam 950 tahun, hampir 10 abad, yang ikut ajaran agama beliau cuma 80. Memang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena jumlah populasinya masih sedikit, sehingga hitungan 80 begitu banyak. Tapi kalau bilangannya 950 tahun, itu kan anak kelahiran terus banyak, maka berarti memang sudah mulai banyak populasinya. Berarti yang mengikuti agama beliau cuma sedikit, cuma 80. Itu Nabi Nuh. Kemudian nabi-nabi yang setelahnya pun selalu yang ingkar lebih banyak. Nabi Musa ingkarnya banyak sekali, yang mengikutinya cuma sedikit. Nabi Isa cuma al-Hawariyun 12 orang itu. Terus mungkin ada yang mengikutinya tapi tidak tercatat dalam Quran. Yang Nabi Muhammad juga begitu. Di antara yang beriman dengan yang ingkar lebih banyak yang ingkar. Dan selalu tipe manusia itu tiga dalam menyikapi dakwah Rasul itu. Ada yang cepat beriman, ini seperti Abu Bakar ya, baru dikasih cerita tentang Mi'raj saja langsung beriman. Ada yang cepat kafir, ini Abu Jahal, Abu Lahab, dikasih berbagai macam peringatan terus ingkar. Nah, ada yang ketiga, ada Abu ada yang munafik. Dan itu sejarah hidup manusia dari dulu sampai akhir zaman seperti itu. Ada tiga tipe manusia itu dalam menyikapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sikap mereka yang mengingkari para nabi itu adalah ketika mereka menganggap azab akhirat itu hanya sebatas bualan para rasul. Ketika mereka berdakwah akan Allah, jawabannya di mana Allah? Kemarin saya ikut pengajian, ngisi pengajian di Margahayu. Ada satu profesor, pensiunan profesor teknik peminyakan di ITB. Dia lulusan Amerika, tapi free thinker gitu. Jadi dia tentang agama pun dia logika ada dasarnya. Sampai ketika saya mau bahas tentang Tuhan, tentang Allah itu ada, dia bilang kita tidak bisa memikirkan, menyatakan Allah itu ada. Saya kan kaget, nah, kok bisa Pak? Nah, Bapak ini sholat buat apa ke masjid? dia harus sholatnya 5 waktu ke masjid. Tapi ketika membahas tentang Allah, dia tiba-tiba dia nyelentuk ngasih pandangan kita tuh nggak bisa mengatakan Allah itu ada. Berarti gimana? Dia bilang alasan gini, kalau Allah itu ada, yang menciptakan realita alam semesta kan ada itu pasti tidak bisa lepas dari dua hal ya, ruang dan waktu ya. Ketika kita mengatakan Quran ini ada, ya, berarti kan dia tidak lepas dari ruang dan waktu. Nah kata beliau itu, kalau Allah kita mengatakan Allah itu ada, yang menciptakan ada itu kan Allah. Jadi kalau kita mengatakan Allah ada, berarti Allah itu butuh kepada ada. Jadi harusnya Allah itu ada sebelum ada hadir. Jadi kumaha ya Mas. Terus saya tanya, jadi Bapak sekarang nyembah Allah, Allah ada nggak? Ya Allah, kita nggak bisa bilang Allah itu ada, katanya. Nah ini mulai gitu. Padahal jelaskan qul huwallahu ada, Allah ada. Qul huwallahu ahad. Itu katakanlah Allah itu ada satu. Itu kan jelas ada. Masalah bagaimana adanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia bilang begini, beliau itu selalu mengkritisi hadis. Jadi kalau Quran, kata beliau, Quran itu sudah mutawatir, otentik, pasti 100% kebenarannya. Tapi kalau hadis nggak bisa. Walaupun hadis itu hadis sahih,
kita nggak bisa serta-merta mengimani, karena para ulama hadis pun kata beliau yang mensahihkan suatu hadis itu masih istihad. Saya bingung, dia pernah mengikuti hadis ya, kok tiba-tiba harus mengikuti para ulama hadis. Nah, di antara contoh yang dikritisi oleh beliau itu adalah tentang Dajjal. Dia bilang kita haram hukumnya mengimani keberadaan Dajjal, sampai berfatwa haram beliau. Haram menghubungi Dajjal itu ada. Saya tanya alasannya apa Pak? Karena tidak ada Dajjal di dalam Al-Quran. Dajjal itu adanya di dalam hadis. Bagaimana mungkin perkara yang begitu penting dalam keyakinan umat Islam Allah tidak menyebutnya dalam Al-Quran? Hanya Nabi saja yang menjelaskan di dalam hadis. Bahwa kita nggak boleh percaya kepada Dajjal karena tidak disebutnya dalam Al-Quran. Hanya saya bilang, Pak, kan Nabi sendiri yang berdoa. Apa kata Nabi? Bacalah doa di akhir tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Itu Nabi yang berdoa. Kata beliau, itu kan hadis bukan Quran. Harusnya ada dalam Quran. Ketika itu saya berpikir keras, dia paham menghadapinya. Akhirnya saya coba cari di Quran. Ternyata dalam Quran surat Al-An'am ayat 158 kalau tidak salah, itu Allah menjelaskan tentang Al-An'am 158 akan apa kurang lebih terjemahnya begini. Dan apabila datang tanda-tanda kepadamu atau kepada mereka, maka layan faul iman mereka tidak bermanfaat. Nah, ini saya cari ini penjelasannya apa. Ternyata ada hadis Tirmidzi dan itu hadis sahih. Maksud tanda-tanda di situ adalah tanda-tanda hari kiamat. Artinya ketika tanda-tanda hari kiamat datang, orang kafir itu cuma pengakuan imannya ketika itu karena terlambat. Nah, dalam hadis Nabi, salah satu di antara tanda hari kiamat itu adalah kemunculan Dajjal. Dajjal muncul, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian muncul binatang melata dari tanah ini. Nah, saya bilang, Pak, ini ayatnya secara tersirat ada, dan redaksinya apa, syaratnya ada. Tapi tetap betul. Nah, itu kan tersirat bukan tersurat. Itu kan implisit bukan eksplisit, jadi harus tegas gitu. Akhirnya saya, karena ini akhirnya saya bilang begini, Pak, Bapak percaya nggak azab kubur? Percaya, azab kubur nggak ada Bapak dalam Quran. Kan nggak ada azab kubur. Azab kubur adanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kondisi, pokoknya saya percaya itu konsisten. Nah, ini banyak berpikir tentang alam akhirat, tentang agama, apalagi perkara gaib, dan itu hanya mengandalkan akal, itu bahaya. Itu bisa bahaya. Dan itulah yang dijadikan apa yang terjadi di antara itu pada orang-orang yang menolak wahyu peringatan. Awalnya kan dialog dulu, kalau Tuhan itu ada, maka tunjukkanlah kepada kami. Itu yang dimintakan oleh umat Nabi Musa. Itu apa kata Allah itu? Waqalu, kata orang kafir, waqalu la nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Aku tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan wujud aslinya atau wujud itu. Akhirnya kan fa'akhadathum as-sa'iqatu, kemudian datanglah kepada mereka. Sampai pada zaman Nabi Musa itu ada orang kafir yang rajin bikin tangga, bikin atasi, kemudian naik ke atas, kemudian bawa teropong. Dilihat aja, ditanya, itu kamu ngapain? Melihat hilal? Bukan, mau melihat Tuhannya Nabi Musa. Katanya Tuhan Musa ada di atas. Nah, akhirnya mereka ingkar, maka karena ingkar mereka lah, maka muncullah di antaranya adalah pertanyaan seperti ini.
Wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Wahai Tuhanku, mereka berkata, wahai Tuhanku, ajil lana, segerakanlah kepada kami azab qabla yaumil hisab, sebelum datangnya hisab. Kalau memang azab itu memang benar ada. Nabi kan banyak dalam peringatannya memperingatkan tentang azab. Ini artinya banyak-banyak tengkuk. Sekarang yang selanjutnya, isbir ala ma yaqulun, wahai para nabi, Nabi Muhammad, isbir ala ma yaqulun, sabarlah dengan apa yang mereka katakan. Kalian pasti akan menghadapi fenomena seperti itu dalam dakwah. Sampai sekarang pun demikian. Ketika simbol agama dianggap sesuatu yang biasa sehingga biasa direndahkan. Kasus Panji Gumilang, Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jatuhnya itu 100% jatuhnya kubur. Mengatakan Quran itu adalah sabda Nabi. Dulu perkataan beliau itu seperti Panji Gumilang itu sempat ada yang mirip dulu di Mesir, namanya Nasr Hamid bin Zaid. Sempat mau datang ke Indonesia, tapi kemudian ditolak oleh mantan Menteri Agama Pak Marhum Pak Mahfud Basyuni. Nasr Hamid itu sudah di fakultas di Mesir karena mengatakan Quran itu bukan firman Allah tapi muntaj saqafi. Muntaj saqafi itu produk budaya. Jadi Quran itu bukan orsinil perkataan Allah, tapi itu adalah produk budaya, kemudian dinarasikan oleh Nabi. Itu dalam bukunya bilang itu dalam Nahjul Balaghah, kemudian dibahas oleh ulama Azhar, kemudian dikatakan ini kufur. Nah, kalau di sana ada instrumennya, diajukan ke pengadilan punya kewenangan memutuskan ini murtad atau tidak. Kayak pengadilan memutuskan murtad. Setelah diputuskan murtad, maka kemudian diputuskan implikasi selanjutnya, fasakh dengan istri, dipisahkan, pernikahannya diselesaikan, diputuskan, bukan cerai ya, tapi dipisahkan oleh pengadilan. Mau datang ke Indonesia itu ditolak oleh Pak Menteri Agama karena mau ngisi kuliah umum di UIN Jakarta, tapi sama Pak Menteri ditolak. Nah, itu perkataan-perkataan seperti itu atau kalimat nista itu pasti akan ada tuduhan. Sehingga kata Allah, isbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka katakan, cacian dan sebagainya. Dan Nabi itu kan dulu disebut gila, tukang sihir. Sekarang pun boleh jadi demikian. Isbir ala ma yaqulun wa qur'an dan ingatlah tentang sosok Nabi Daud. Daud itu bapaknya Sulaiman. Ini ayah dan anak, dua-duanya sebagai raja, dan dua-duanya sebagai nabi, dan dua-duanya kaya raya. Tapi katanya Sulaiman lebih kaya lagi. Sulaiman, dan usianya pun Sulaiman panjang ya. Ada riwayat yang mengatakan meninggal ketika sambil berdiri sedang pegang tongkat. Makanya saya kalau melihat Pak Yogi lagi pegang tongkat berdiri, Nabi Sulaiman. Cuma nggak tahu tongkatnya apakah 4 atau itu kakinya. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu raja, dan di antara mukjizat Nabi Daud itu ini ya, suaranya yang serulingnya. Jadi suaranya indah, serulingnya indah, sampai ada yang bilang kalau sedang meniup seruling maka daun itu ikut bergoyang. Itu mukjizatnya. Itu mukjizat saking indah suaranya. Tapi kalau Pak Daus lagi nyanyi daun bergoyang, itu angin Pak. Jangan mukjizat itu angin. Nah, itu Nabi Daud. Nah, kemudian kenabiannya tanda petik turun kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu kaya raya juga. Satu-satunya nabi yang bisa berbicara dengan hewan itu kan Sulaiman. Dia bisa paham dialog antar semut.
Sehingga diikat dalam Quran surat An-Naml itu, ketika Nabi Sulaiman melihat tembok, di tembok ada senyum, ada semut. Tiba-tiba semut itu ketika Nabi Sulaiman datang langsung sembunyi ke lubang kecil. Nah, sebelum sembunyi itu ada dialog di antara dua semut ini, kurang lebih ada Sulaiman yang kita sembunyi lah itu menggelitik hati Nabi Sulaiman, sehingga kata Allah dalam Quran itu fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum geli mendengar perkataan semut. Jadi kalau Nabi Sulaiman melihat semut kemudian tersenyum karena paham. Tapi kalau Pak Gunawan melihat senyum kemudian seri, paul. Nah, Pak Gunawan sendiri sirinya lira berarti kan. Lihat tiang ya saya sirin gitu kan, tiba-tiba senyum, paul berarti. Itu harus cepat minum obat Panadol. Karena Sulaiman kita paham melihat semut seperti itu. Dan dalam Al-Quran dijelaskan kerajaan Sulaiman itu sejauh perjalanan siang dan malam. Nah, perkataan kerajaan Sulaiman sejauh siang dan malam inilah kemudian yang muncul berbagai macam penafsiran. Ada penafsiran yang betul, ada penafsiran yang menurut saya terlalu kebablasan. Di antaranya itu adalah ini pernah saya sampaikan ya, penafsiran seorang guru besar di UIN Makassar. Beliau backgroundnya sebetulnya bukan agama tapi matematika. S3-nya di Harvard University. Ketika menafsirkan kerajaan Nabi Sulaiman sejauh perjalanan siang dan malam, beliau menunjukkan bahwasanya kerajaan Sulaiman itu boleh jadi meliputi dunia ini. Akhirnya beliau mencari jejak kerajaan Sulaiman dari penamaan wilayah. Muncullah hasil riset beliau, oh ternyata kerajaan Sulaiman itu sampai wilayah Jogja, karena ada daerah namanya Sulaiman. Saya punya bukunya Pak, jadi saya nggak ngarang, saya punya bukunya PDF-nya misalnya. Itu Sulaiman itu wilayah kerajaan Sulaiman karena ada daerah namanya Sulaiman. Itu diperkuat lagi di Jawa Tengah itu kan ada kaum Saba ya, kaum yang hidup hampir sezaman dengan Sulaiman, kan kaum Saba. Ini lebih ditunjukkan lagi di daerah ada wilayah yang namanya mirip dengan Saba, yaitu Wonosobo. Bahkan beliau mengatakan di antara kerajaan Sulaiman itu adalah Candi Borobudur. Saya kemarin pas di Jogja ke sana, Candi Borobudur pas lihat Magelang. Bisa tidak bisa Sulaiman karena dipakai tempat budaya. Dan begini, Nabi Sulaiman itu kan meninggalnya di Palestina, dimakamkan di Palestina. Dan Nabi mengatakan tidaklah seorang Nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat wafatnya. Nah, wafatnya Nabi Sulaiman itu kan di Palestina. Saya memikirkan apakah ia kerajaannya sampai ke Nusantara? Jangan-jangan IKN juga peninggalan Sulaiman. Nah, ini mengenai bahkan beliau mengatakan, Fadila saya itu mengatakan Nabi Adam itu orang Banten. Jadi leluhur kita itu dekat orang Banten. Ya, istirama yang kuluna wa Qur'an dan ada. Nah, kenapa yang disebutkan di sini Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu Nabi yang kuat, artinya sabarlah seperti kekuatannya Nabi Daud. Innahu tawwab. Karena sesungguhnya Ayub itu sangat taat kepada Allah. Daud itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu ayat. Inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Ayat 18-nya, sesungguhnya kamilah yang menundukkan gunung-gunung
untuk bertasbih bersama dia atau Daud pada waktu datang dan pergi. Ini di antara mukjizat Nabi Daud ini. Jadi alam semesta tunduk kepadanya. Ini Nabi Daud alaihissalam. Walaupun bapak-bapak yang ibu Allah muliakan, ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Masih ada waktu sekilas, mungkin ada yang mau menambahkan.